Sahabat RSA UGM, perlu kita ketahui, saat ini penderita autism atau Autism Spectrum Disorder atau kita sebut sebagai ASD, cenderung adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan CDC melaporkan peningkatan kasus dalam 20 tahun terakhir mulai dari 1 per 150 anak per populasi menjadi 1 per 36 anak pada tahun 2020. Di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sendiri di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak, rata-rata anak autis yang datang melakukan pemeriksaan dan mendapatkan diagnosis di RSA UGM adalah dalam rentang usia kurang lebih 3 tahun. Setelah mengetahui hal tersebut, sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab autis? Bagaimana mengenali tanda-tanda autis pada anak? Mari kita semua simak video berikut ini. Halo sahabat sehat RSA UGM, saya Dr. Ade Febrina Lestari, spesialis anak konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial Yogyakarta di RSA UGM. Pada kali ini saya akan membahas mengenai autism atau Autism Spectrum Disorder ASD, dan mari yuk kita simak videonya kali ini. Sebenarnya autis itu apa sih? Ya, jadi sebenarnya autis itu adalah gangguan neurodevelopmental atau gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya gangguan untuk berkomunikasi, ya. Jadi komunikasi dua arah, ya. Kemudian adanya gangguan interaksi sosial. Interaksi sosial itu seperti antara berhubungan antara anak satu dengan yang lain, bagaimana bisa melakukan interaksi dengan anak sebaya, misalnya seperti itu. Dan juga disertai dengan adanya gangguan perilaku yang terbatas, mungkin kaku terhadap suatu kegiatan, dan juga adanya suatu pengulangan perilaku. Pengulangan perilaku itu seperti contohnya adalah mengulang berbagai kegiatan yang diulang-ulang, melempar barang diulang-ulang, menyusun benda diulang-ulang, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih ciri ataupun gejala-gejala dari autis? Ciri awal sebenarnya dapat diidentifikasi pada anak sejak usia 18 bulan dengan gejala kontak mata yang kurang, tidak bisa menunjuk, ya, lebih cenderung untuk menarik tangan ibu atau tangan orang tua lainnya, tidak bisa bermain peran seperti halo-halo atau bermain perang-perangan, bermain masak-masakan, ya. Kemudian lagi adalah perkembangan bahasa yang tidak sesuai usianya atau orang tua akan datang dengan keluhan terlambat bicara, ya. Kemudian lagi anak tidak respon terhadap suara, dipanggil tidak menoleh, ya, harus berkali-kali atau sangat sensitif terhadap suara tertentu seperti blender, suara motor, hair dryer atau alat pengering rambut, atau ada ketakutan yang berlebih pada suatu gambar visual ataupun benda tertentu yang pada anak lain mungkin itu bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang menakutkan. Dan gangguan interaksi lain seperti anak cenderung bermain sendiri ketika anak lain berkerumun, bermain bersama, dia sibuk bermain pada dunianya sendiri. Dan bisa juga disertai adanya gangguan perilaku yang berulang seperti hand flapping, sering bertepuk-tepuk tangan, ya, maupun stimming. Stimming itu adalah menggerakkan tangannya di dekat mata dan itu dilakukan berulang-ulang. Apa sih sebab dari autis ini? Sebenarnya penyebab dari autis ini sifatnya adalah masih multifaktorial. Sebagian telah diidentifikasi ada kelainan genetik, terutama pada riwayat keluarga yang memiliki gejala yang sama pada saudara maupun saudara kembar. Dan saudara maupun saudara kembar ini akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita autis. Dilaporkan pula adanya paparan selama kehamilan seperti logam-logam tertentu yang terkonsumsi selama kehamilan, intoksikasi maupun infeksi selama kehamilan seperti halnya TORCH atau Toxoplasma, Ader, Rubella, CMV, dan herpes. Orang tua maupun keluarga pasti akan bertanya bila anak mereka menderita autis, apakah autis itu bisa disembuhkan dan bagaimana langkah ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa anak autis akan menjadi dewasa autis
dan kecenderungan dengan adanya perbaikan dan kematangan sistem saraf pusat, maka semakin besar anak autis, gejala akan semakin menurun, tetapi manifestasi klinis autis tetap ada. Yang penting adalah menyediakan tempat pendidikan maupun sekolah yang sesuai dengan anak-anak autis. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para sahabat RSA UGM. Terima kasih telah bergabung di channel RSA UGM. Mari kita jaga dan perhatikan kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Salam jumpa lagi.